Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih di pelajaran tema, yaitu tema yang keempat, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Dan hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang pertama, adakah yang masih ingat dengan apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Gambar apakah itu? Ya, betul. Ini adalah gambar makanan yang terbuat dari tempe. Ya, tapi tempe di sini itu disajikan dengan menu makanan ala barat. Kok bisa? Tempe itu kan padahal makanan yang berasal dari Indonesia, tapi kenapa bisa masuk ke dalam luar negeri? Bisa karena apa? Karena adanya globalisasi tadi. Nah, jadi dampak positif dari globalisasi adalah tadi produk asli asal Indonesia dapat dikenal di dunia dengan lebih mudah. Ya, salah satunya adalah tadi tempe. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi macam-macam reklame. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi. Nah, sikap yang akan kita kembangkan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, jujur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi macam-macam reklame. Nah, berdasarkan tujuannya, reklame itu dibedakan menjadi dua. Ada reklame komersial dan ada reklame non-komersial. Nah, sekarang kalian coba perhatikan video pembelajaran mengenai macam-macam reklame. Macam-macam reklame. Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik. Nah, reklame bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa. Berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi dua, reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang bertujuan menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan tersebut. Sedangkan reklame non-komersial adalah reklame yang bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai sesuatu hal. Jadi, kalau reklame komersial itu tujuannya masuk ke dalam bisnis. Nah, sedangkan reklame non-komersial itu masuknya ke dalam himbauan, kemudian informasi, ya, dan juga pengetahuan. Nah, ini reklame komersial diharapkan ketika seseorang membaca reklame komersial, itu diharapkan orang yang membacanya itu dapat membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan.
Sedangkan reklame non komersial, ketika orang yang sedang atau sudah membaca dari isi reklame non komersial ini, diharapkan orang yang setelah membacanya itu dapat muncul kesadaran masyarakat mengenai sesuatu hal, misalnya apa, jangan buang sampah sembarangan, kemudian mengenai COVID-19 ya. Jadi ini tidak diharapkan adanya suatu bisnis ya kalau dalam reklame non komersial. Nah, baik, selanjutnya mohon maaf. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada macam-macam reklame. Pertama ada billboard, nama, baliho, spanduk, billboard, banner, poster, pamflet, dan brosur. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Kalau billboard atau nama itu seperti ini, dan ini itu contohnya adalah baliho. Nah, kemudian yang selanjutnya ada spanduk seperti ini, kemudian model billboard seperti ini, dan yang selanjutnya ini adalah contoh dari banner, kemudian ini contoh dari poster, dan ini contoh dari pamflet, kemudian yang terakhir ini adalah contoh dari brosur. Nah, agar lebih jelasnya mengenai macam-macam reklame tadi, silakan kalian bisa baca di buku kalian halaman 11 sampai dengan halaman 12 ya. Ada di situ dijelaskan billboard itu apa, kemudian baliho itu apa, kemudian spanduk itu apa, mobil billboard, banner, poster, pamflet, dan juga brosur. Di halaman 11 sampai 12 itu ada penjelasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran ekonomi, mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, ada sekali banyak keragaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah keragaman ekonomi. Nah, di Indonesia terdapat beragam jenis pekerjaan atau profesi karena berbagai keragaman bentuk bentang alam seperti daratan, kemudian lautan, dataran tinggi atau dataran rendah yang ada. Nah, dari keragaman bentuk bentang alam tersebut ya, jadi banyak sekali profesi atau pekerjaan dari orang-orang Indonesia, seperti ada yang menjadi pekerja pabrik, kemudian ada yang dokter, ada yang menjadi montir, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petugas keamanan, ada yang petugas kebersihan, dan lain-lainnya. Nah, setiap profesi itu memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Nah, coba kalian bayangkan jika di dunia ini tidak ada petugas kebersihan atau tidak ada yang mau menjadi petugas kebersihan, pasti akan banyak ada sekali sampah-sampah yang menumpuk. Nah, karena tidak ada petugas kebersihan yang mengelola sampah. Kemudian coba bayangin juga, kalau di dunia ini tidak ada profesi atau tidak ada yang bekerja sebagai guru, apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah tidak ada orang yang bersekolah karena tidak ada yang menjadi tenaga pengajarnya, tidak ada yang mengajarkan ya. Makanya kita harus menghargai setiap profesi atau setiap pekerjaan. Paham ya sampai sini anak-anak mengenai macam-macam reklame, kemudian keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja ya materi dari Bapak untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Ya, jangan malas. Apakah
reklame dan iklan itu mempunyai makna yang sama? Ya, jawabannya adalah reklame dan iklan itu mempunyai makna yang sama atau mempunyai makna yang setara. Ya. Kedua istilah tersebut, yaitu reklame dan iklan, mengandung makna yaitu kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Di dalam reklame ada sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Begitupun di dalam iklan, ya. Di dalamnya ada sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya sekali lagi, reklame dan iklan itu mempunyai makna yang sama. Paham? Ya, baik. Kalau misalnya sudah paham, mungkin itu saja materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.